Ya, kalau judulnya sudah yang namanya dinamika permasalahan kewarganegaraan. Nah, hari ini kita akan membahasnya, pemirsa. Kalau kita bicara soal kewarganegaraan, ya kita sering menyaksikan timnas sepak bola Indonesia beberapa waktu lalu, ya ada nama-nama seperti Beto Gonçalves, kemudian Stefano Lillipali, ada juga Greg Kolo, dan juga nama-nama yang sulit, sangat sulit begitu ya spellingnya disebutkan kalau orang Indonesia bilang gitu, atau wajah-wajahnya adalah wajah yang bukan wajah orang Indonesia. Nah, bagaimana mereka bisa ikut bermain di tim Garuda? Nah, dan juga kita sering juga mendengar berita, kemudian juga masalah penentuan status kewarganegaraan anak-anak hasil perkawinan campur. Masalah kewarganegaraan seperti itu merupakan bagian dari tugas Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Nah, Lunch Talk kali ini spesial karena kita akan mengupas bagaimana sebenarnya dinamika permasalahan kewarganegaraan yang ada di DKI Jakarta ini bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Ada Pak Baroto di sini. Pak Baroto, terima kasih sudah hadir. Selamat siang, Mbak Popi. Selamat siang. Kalau kita bicara soal kewarganegaraan, tentu saja banyak sekali dinamikanya begitu. Apa sih Pak sebenarnya yang sering sekali mengemuka soal kewarganegaraan di DKI Jakarta khususnya? Baik, Mbak Popi. Jadi saya mesti cerita dulu bahwa sekarang zaman globalisasi kan, kemudian batas-batas negara semakin tipis juga, artinya sudah menjadi tantangan ketika orang ingin menjadi warga negara Indonesia, kemudian ada juga orang yang nikah dengan warga negara asing. Ini adalah suatu hal yang memang akan muncul. Ya. Nah, inilah yang kemudian aspek-aspek kewarganegaraan menjadi muncul di situ. Entah kemudian bagaimana statusnya, kemudian bagaimana dengan misalnya perkawinan antara WNI dengan warga negara asing, nanti bagaimana status anaknya, konsekuensinya seperti apa. Nah, inilah yang menjadi salah satu beberapa persoalan yang sering muncul di DKI Jakarta khususnya. Oke, jadi itu kalau misalnya bicara soal naturalisasi, kemudian status hukum anak dari perkawinan campur, itu kan sering sekali ya Pak ya, datang dan juga hadir di kantor, di Kanwil lah, di kantor Pak Baroto sendiri. Nah, dari sisi fungsinya, tugasnya, kemudian bagaimana caranya bahwa Pak Baroto dan juga tim dari Kemenkumham sendiri mengatasi masalah itu. Apa status hukumnya itu bagaimana sih Pak caranya supaya masyarakat juga tahu gimana caranya dan juga status hukumnya seperti apa dari perkawinan campur? Baik, pertama saya mungkin bicara bahwa bagaimana sih untuk bisa menjadi WNI selain kawin campur tadi kan? Prosesnya setidak-tidaknya ada 3. Pertama karena memang orang berkeinginan menjadi WNI. Nah, ini yang kita sebut dengan naturalisasi. Oke. Ya, yang kedua karena perkawinan. Jadi warga negara asing kawin dengan warga negara Indonesia. Nanti bisa menjadi WNI itu. Termasuk juga anaknya. Nah, tapi nanti status hukum anaknya WNI juga. WNI nanti ada proses juga. Nanti ada, mungkin saya ceritakan, itulah yang disebut kewarganegaraan ganda, Mbak Popi. Nah, dan yang ketiga karena memang penghargaan. Jadi negara punya otoritas untuk, karena kebutuhan tertentu, dia bisa memberikan status kewarganegaraan pada seseorang. Karena penghargaan, karena kebutuhan. Nah, ini ya kalau di undang-undang dikenal dengan pasal 20 Undang-Undang tahun 2006. Kira-kira gitu. Jadi 3 itu. Jadi 3 itu ya, yang rata-rata naturalisasi, perkawinan campur itu tadi, sama satu lagi apa tadi Pak? Satu karena pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan. Nah, yang paling sering banyak kasus yang ditangani oleh Pak Baroto sendiri di DKI Jakarta ini apa Pak? DKI ini kan salah satu parameter juga di Indonesia. Nah, ada yang penting yang banyak naturalisasi karena ibu kota, banyak ternyata juga warga negara asing ini yang pengen menjadi WNI. Banyak yang sudah lama menetap di Indonesia karena pekerjaan, kemudian ternyata sudah cinta dengan Indonesia. Dia menjadi WNI. Nah, ini yang kita sebut, kita kenal dengan naturalisasi. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi banyak juga yang tadi, karena sudah bisnis di sini, tinggal di sini, belajar di Indonesia, nikahlah dengan warga negara Indonesia. Disitulah yang disebut perkawinan campur. Nah, itu ada 2 konsekuensi. Pertama, tahulah si istrinya, bagaimana status istrinya nanti misalnya, dia bisa menjadi WNI. Ada prosesnya juga, ada persyaratannya. Kemudian yang penting juga adalah anak-anaknya. Jadi tetap mendapatkan perlindungan sekarang ini di undang-undang yang saat ini 2012-2006 ini. Jadi anaknya tidak jadi masalah. Kawin dengan warga negara Indonesia menurut undang-undang nanti
dia akan tetap warga negara Indonesia, otomatis menjadi WNI. Nah, otomatisnya ini apa? Kalau dia nikah dengan warga negara asing, dia mendapatkan status dwikewarganegaraan. Nah, apa itu Pak, dwikewarganegaraan? Nah, dwikewarganegaraan di Indonesia istilahnya dwikewarganegaraan terbatas. Nah, itu bagi anak yang hasil perkawinan campur tadi, dia sebelum 18 atau kawin, sebelum 18 tahun atau nikah kawin ya, dia diberi hak untuk mempunyai dwikewarganegaraan. Artinya dia asingnya dapat, nggak hilang, WNI-nya tetap dapat. Jadi ada 2 license gitu ya. Tetapi dengan catatan Mbak Popi, setelah 18 tahun atau kawin, dia harus pilih salah satu. Karena Indonesia ini tidak mengenal dwikewarganegaraan. Nah, yang Indonesia ini yang dwikewarganegaraan dikenalnya dwikewarganegaraan terbatas. Nah, jadi tidak mengenal dwikewarganegaraan sebenarnya Indonesia ini. Nah, jadi harus pilih salah satu. Harus pilih. Itu sudah masuk ke ikatan pernikahan. Gitu nah, setelah anak-anaknya tadi setelah dia 18 tahun, yang duluan tinggal nih. Bisa jadi dia sudah nikah duluan kan? Setelah nikah dia harus tentukan dalam jangka waktu setelah nikah, dalam jangka waktu 3 tahun setelah nikah, dia harus pilih salah satu. Nah, jadi kalau secara umur Mbak Popi, kalau tadi saya bilang maksimal 18 tahun, paling mentok 21 tahun dia harus sudah memilih salah satu. Pak, tapi kan sekarang sudah ada revisi Undang-Undang Pernikahan. Undang-Undang Pernikahan itu kan minimal kan 19 tahun ya Pak ya untuk usia perempuan begitu. Nah, dengan ini apakah ada revisi juga dari sisi kewarganegaraan Pak? Sampai saat ini tidak ada, karena pengaruhnya kan atau ya dia sudah 18 tahun atau sudah kawin. Kan jadi gitu. itu sudah dianggap dewasa usia di atas anak ya Pak? Sudah nggak jadi masalah itu, nggak ada persoalan di situ. Baik. Nah, kalau seandainya orang asing yang mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, itu hak dan kewajibannya sama nggak Pak dengan orang yang memang sudah lahir dan menjadi warga negara Indonesia? Tapi jangan dijawab dulu, kita bicaranya nanti usai jeda ya. Pemirsa, kami kembali lagi usai jeda berikut ini.